Tapi nggak pernah dibully di sekolah? Sering. Oh sering. Bulinya dalam bentuk apa? Diejek gitu? Ya. Cita-cita Sabila Orang sukses. pengen menjadi orang sukses, terus sekolah juga tamat gitu, begitu? Kalau bisa mau pengen sampai kuliah. Pengen sampai kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kanal Jurnal Abah. Kali ini saya dalam perjalanan menuju Kampung Arca Manik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kita akan menuju rumah keluarga Bapak Ade. Keluarga tersebut memiliki seorang anak bernama Siti Sabila, remaja perempuan yang berusia 14 tahun. Siti Sabila ini merupakan siswi sebuah sekolah SMP swasta di Cimenyan. Terpaksa harus keluar dari sekolahnya karena menderita penyakit pada kakinya, sehingga menyulitkan dia untuk berjalan atau beraktivitas seperti siswa lainnya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan keluarganya, karena Siti Sabila ini masih sangat bersemangat untuk melanjutkan sekolahnya. Pada dasarnya, pendidikan adalah hak semua warga negara di Republik ini. Kita ingin mencari tahu lebih jauh rencana-rencana orang tuanya seperti apa. Bagaimanapun juga semangat dia untuk belajar harus kita pelihara, harus kita jaga, jangan sampai dia putus asa. Kita ingin mencari solusi bagaimana caranya agar dia tetap bisa mengenyam pendidikan sebagaimana seharusnya. Nah, tadi kita berangkat dari Sekebalingbing. Saya diantar oleh relawan Odesa, Fadil. Dari Sekebalingbing kita menuju arah utara, ke arah Cikawari. Nanti kita belok di Cikored sebelum masuk Cikawari. Nah, kita sudah ada di daerah Setakdulang ini. Sebetulnya anak-anak yang bernasib seperti Siti Sabila dengan kasus yang berbeda-beda masih cukup banyak di kawasan Cimenyan ini. Mereka tidak bisa melanjutkan pendidikannya dengan berbagai alasan. Ada persoalan kemiskinan juga di situ, sehingga orang tua tidak mampu lagi membiayai anak-anaknya untuk belajar ke tingkat selanjutnya setelah mereka lulus dari sekolah dasar. Di samping itu juga masih ada kultur yang menganggap bahwa cukuplah seorang anak itu belajar tingkat SD saja asal mereka bisa baca tulis. Setelah itu mereka mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Kita sudah berada di kawasan Kampung Cikored. Kampung Cikored ini salah satu kampung yang masuk ke wilayah Desa Mekar Manik, Kecamatan Cimenyan. Kontur tanahnya di wilayah Cimenyan ini memang berbukit-bukit, turun naik. Bagi para pengendara memang harus hati-hati di sini, harus siap dengan rem kendaraan yang benar-benar mantap. Apalagi pada musim hujan, itu cukup berbahaya kalau remnya tidak mantap ya. Nah, di sebelah kiri saya tuh banyak sekali pohon cengkeh. Sekarang lagi musimnya panen cengkeh.
Ini 1 kilo cengkeh basah itu bisa mencapai sekitar 35 sampai 39 ribu per kilogram ini. Tapi kalau yang kering bisa mencapai 80 ribu per kilogram. Di daerah sini salah satu kendalanya bagi aktivitas warga adalah terbatasnya sarana transportasi, ya. Karena itu anak-anak sekolah di sini sangat mengandalkan sarana transportasi pribadi berupa sepeda motor. Karena itu dalam banyak kasus terdapat sejumlah anak yang tidak mau sekolah, mogok sekolah karena orang tuanya tidak memiliki motor. Sebab kalau harus naik ojek katanya itu pengeluaran per harinya lebih mahal ketimbang punya motor sendiri. Nah, kita sudah sampai di Kampung Arca Manik ini, ke tempat tinggalnya keluarga Pak Ade atau rumahnya Siti Sabila yang akan kita kunjungi. Rumah Siti Sabila ternyata ada di belakang rumah ini, ya. Assalamualaikum. Orang tuanya jualan batagor. Assalamualaikum Ibu. Menuju istirahat? Terganggu atuh Ibu. Gampang Ibu? Alhamdulillah. Nah, itu pakai kru. Sejak kapan itu berhenti sekolahnya? Tahun kemarin, berarti tahun 2023. Kelas 8. Kelas 8 ya. Kenapa alasannya sampai keluar sekolah? Sakitnya pada bagian kaki. Kalau mata pelajaran olahraga bisa diikuti? Kadang. Untuk yang berat-berat mungkin tidak bisa ya. Tapi nggak pernah dibully di sekolah? Sering. Oh sering. Bulinya dalam bentuk apa? Diejek gitu? Ya. Oh gitu ya. SD, SMP gitu ya. Tapi Sabila bagaimana menanggapi bulian seperti itu? Ya udah, gak apa-apa, orang udah gini. Tapi nggak pernah nangis, ngadu ke mama, ke bapak? Pernah. Akhirnya Sabila menanggapinya santai saja gitu ya. Tidak sampai misalnya stres, kecewa gitu. Ada perasaan gitu Kak? Ada ya. Nah itu cukup mengganggu nggak dalam belajar? Enggak ya. Belajar tetap ya. Gimana prestasi berbagai mata pelajaran itu? Nah, gitu aja, biasa aja. Nah kemudian apa yang dirasakan yang menyebabkan Sabila harus keluar dari sekolah? Ya sakit. Sakitnya lebih dari biasanya? Waktu itu kan nggak bisa jalan. Oh nggak bisa jalan sama sekali. Jadi kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak gitu. Tapi pakai ini, pakai kruk, tongkat. Enggak. Oh ini baru diperoleh dari Kemarin pas udah operasi. Nah tindakan operasinya sendiri di mana? Di Solo, Prima Utama. Kenapa harus di Solo ya? Waktu itu kalau di ujung burung kan bisa jadi dibuang kakinya setengah. Oh Kalau harus diamputasi. Ya kalau di Solo bisa kayak gini, nyambung lagi. Waktu sakit itu sama sekali tidak bisa jalan? Oh, kalau diagnosa dokter katanya apa tuh? Katanya ya harus dioperasi, cuman waktu dulu mau dioperasi kata dokternya pulang aja, nggak bisa. Kemudian ada yang menunjukkan ke Solo itu dari mana? Pak Iwan. Dari Pak Iwan, Dunungan katanya. Kumaha saur Pak Iwan teh? Saur Pak Iwan teh bi tos we cenah ka Solo teh kenging di dieu sugan tiasa di pen. Alhamdulillah tiasa di pen. Alhamdulillah jasa Pak Iwan. Alhamdulillah ya. Itu Pak Iwan, terima kasih ya. Ya. Pak Iwan seorang dermawan yang membantu keluarga Pak Adeknya. Ya.
sehingga Sabila bisa dioperasi di rumah sakit di Solo. Nah, perbedaan setelah dioperasi dengan sebelum dioperasi bagaimana? Kalau ngerasa sih sama aja. Oh gitu. Cuman bedanya nggak terlalu sakit. Nggak terlalu sakit. Oh ya, sebelumnya memang tidak pakai kruk itu ya, nggak pakai tongkat itu ya. Secara resmi itu memang sudah keluar dari sekolah. Iya. Pihak sekolah bagaimana katanya? Waktu itu mau sekolah meskipun pakai jangka tongkat. Nah, kata kepala sekolahnya, udah sembuhin aja, jangan sekolah dulu. Kalau mau sekolah pas udah sembuh terus masuk lagi, jadi kelas 8 lagi. Masuk kelas 8 lagi, enggak. Oh, kelas 2 deh. Jadi dianggap tidak naik kelas, tidak ikut berarti ya, tidak ikut pelajaran. Oh, nggak bisa nyusul gitu ya. Sejak kapan itu menderita sakit itu? Kamu kakina ya itu mah patah namanya barang lahir. Kakina sama lada benjolan itu 1 tahun bengkung kakina. Bengkung Ya, lebat. bengkok gitu. Bengkok lebat keluar. Keluar dan gitu. Tete diajukan ke Cimenyan. Ke puskesmas. Iya. Tong cenah mal cekap artos 5 juta mah mending kene pulang eta dituluykeun. Atas 1 tahun teh tage terang teh bukan ku Pak Iwan piwarang di Rongsen. Eta teh sabaraha tahun? 1 tahun Oh, teh di 1 tahun. Rongsen. Oh iya mah kakina cenah itu potong. Tos we ku Pak Iwan teh pasien sok cenah bi ayeuna mah cenah angkat bade angkat. Saya cenah bi teh da abina teh aya anu Tahun sabaraha? 2011 nya. Ku Pak Iwan teh. Oh, dioperasi ke Solo. Nyapi barang, kita tuh bisa, nggak iya tinggal lanjut di Bandung itu bisa. Ke SD kelas genep dilanjutkan deh ku Pak Iwan teh piwarang deh di operasi, dina alim, dina sieun teu aya safoto. Tadi dinya anjeunna merkamari SMP kelas 2, kakina teh karaos teu bisa jalan, kengeng 8 bulan. 8 bulan pasrah cenah mah abi mah bade di kumaha-kumaha ge ya berobat ke Jumberung di Jumberung teh nyata bade dioperasi saur Pak Iwan teh tos tong wara dioperasi di dieu cenah rencana geula ka ditu ka Solo sudah biasa alhamdulillahnya kamarin nembe teh opat sasi di operasi. Ari nu kanan mah teh naon nya? Kiri unggul. Ya cekap lah alhamdulillah sakieu ge dugikeun ka Pak Iwan tanggana segala sarang nyara mana dioperasi mah kontrol dugikeun ka sarang Pak Iwan ke nuka 2 nuka 3 sarang Pak Iwan bolak-balik ka Solo. Abi teh meni alhamdulillah Bapak as dipasihan naon kitunya lebih-lebih kurang kali tos tiasa jalan deui kieu. Ya waktu kelas 2 SMP itu sudah tidak bisa jalan. Bisa jalan. Di rumah we. Di rumah. Oh. Jadi setelah dioperasi kemarin sudah agak mendingan bisa jalan lah gitu ya. Nah waktu SD mah masih bisa. Bisa. Jadi kumaha papahna tuh? Jantan kitu tah. Oh. Selama SD teh. SMP masih kena gitu. SMP kelas 1. Sebagai seorang bapak ningali putrana teu tiasa sekolah gitu. Kumaha? Ya sangat pernah ya yang sangat sedih sekali ya. Melihat anak gak bisa dilanjut di sekolah. Keinginan begitu sama dengan orang lain, ingin anak di sekolah sampai tuntas, kadang-kadang sampai punya pekerjaan sama. Keinginan ayah mah sama seperti orang lain. Ya, tapi apa daya kemampuan saya segini. Bapak sehari-hari berjualan? Jualan batagor di SD. Batagor gaul. Di SD mana Pak? SD ini di bawah. SD 1, SD 3. Anaknya berapa orang Pak? 3. Ini yang kedua. Yang kedua, yang pertama? Yang pertama udah nikah. Perempuan. Iya, perempuan. Oh iya, kedua. Anu cikal sekolah sampai SMA. Iya. Katilu Baik kasih di ayeuna SD. Terus kalau tidak sekolah di sininya Sabila, apa yang dikerjakan di rumah? Bikin buket aja kalau ada yang pesen. Nah ini ternyata Neng Sabila ini mengisi hari-harinya dengan membuat buket. Banyak yang pesan selama ini? Waktu itu pas kelulusan banyak. Oh iya. Kalau wisudaan gitu ya, jualannya pakai online? Ya di HP. Nah ini
Jadi Sabila itu mengisi waktu hari-harinya yang tidak bersekolah ini dengan membuat buket seperti ini nih. Ini biasanya digunakan untuk memberikan ucapan selamat, misalnya hadiah untuk wisuda gitu ya, kenaikan kelas, ulang tahun dan sebagainya. Udah berapa banyak ini Sabila yang dibikin selama ini? Nggak kayak. Udah puluhan ya? Satu buket gini berapa? Ya dari 20.000 ke atas. Paling rendah 20.000 ya. Ini belajar bikin ini di mana? Di rumah lagi di HP. Oh, lewat YouTube ya. Bagus lah, artinya Bu Sabila ini punya kreativitas ya. Walaupun tidak sekolah, diisi hari-harinya dengan membuat buket, kerajinan tangan seperti itu, tentu bermanfaat dan menghasilkan. Cita-cita Sabila Orang sukses. pengen menjadi orang sukses, terus sekolah juga tamat gitu, begitu. Kalau bisa mau pengen sampai kuliah. Pengen sampai kuliah. Begini Sabila, kalau misalnya ada pihak ini yang mengajak Sabila untuk sekolah, ada yang ngebiayain, tapi di luar Bandung ini, di luar Jawa Barat, mau nggak? Mau, tapi bisa ngabarin ke sini nggak? Wah bisa tuh. Pada dasarnya Sabila mau. Kenapa sampai mau kalau misalnya walaupun harus keluar Jawa Barat? Ya mau aja mengenal luar. Asal ada yang membiayai gitu ya. Terus dengan orang tua komunikasi juga bisa lancar gitu kan. Nantinya mau pengen orang sukses tuh apa bentuk pekerjaannya yang dicita-citakan Sabila itu? Apa aja yang halal terus sukses. Dari orang tua sendiri nih, kalau ada yang mau menyekolahkan Sabila keluar dari Jawa Barat, ini seorang ibu bagaimana perasaannya? Atau Gembiranya? Gembira, ila bade aya nu ieu deui tiasa sakola semangat deui. Tapi lirikna jauh jeung anak pasti sedihna lah nya. Iya. Komo keadaan anak ilanak gitu. Terima kasih buat bantuan ya untuk sekolah. Tapi kalau bisa jangan yang jauh-jauh. Kalau sebulan sekali atau 2 bulan sekali, kalau bisa saya bisa jenguk supaya pakai motor gitu. Kalau bisa gitu, nggak bisa nggak apa-apa lah. Yang penting anaknya, anak saya yang maunya. Saya mau orang tua cuma bisa mendukung. Sabila saya usulkan kalau sekolah itu nanti kriterianya selain ada sekolahan juga ada yang mengasuhnya. Karena kalau Sabila langsung dilepas di asrama disamakan dengan siswa lain, tidak ada perhatian khusus, itu nanti agak repot. Nah, jadi nyari dua nih, yang satu wali yang mengurusi kesehariannya, walaupun Sabila tetap tinggalnya di asrama supaya sangat menanyakan, tapi agak dikhususkan ada yang ngasuh. Nah itu kan nggak mudah. Kalau kita daftar ke sekolahan asal tidak diperhatikan secara khusus kan kasihan. Nah nanti kita usahakan nih, sudah kita menghubungi nanti di Temanggung di sana ada adik saya yang akan siap ngurus. Kalau misal di Jawa Tengah Sabila nggak bisa bahasa Jawa, ya nanti bisa. Doati Bapak, doati Ibu, mudah-mudahan ada rezekinya untuk Sabila. Yang penting mah orang tua mengikhlaskan anaknya untuk belajar walaupun tempatnya jauh dari tempat tinggal kampung ini di sini gitu. Sabila aja kan tidak ada masalah, tinggal ngerojong Pak. Dari Sabila mah tekadnya kuat banyak. Jadi dibikin gampang. Nah ini rumahnya keluarga Pak Ade. Di sini kamarnya Sabila. Ini kamar juga. Ini bagian dapurnya. Ya rumahnya
mungkin ukuran tipe 21 mungkin ya. Sederhana. Dindingnya juga ini ada dinding triplek, ada dinding GRC ya. Sadinten penghasilan tina batagor ya sadinten rata-rata cuma buat beli beras. Ayah tapi lah ayah kamu biasanya biasa sakumaha saliter sakilo ya sekap lah itu. Alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang tadi dengan keluarga Pak Ade dan Ibu Encih, berbincang dengan Siti Sabila seputar masa depan pendidikannya. Kita sangat menghargai semangat dia untuk tetap bersekolah. Orang tuanya juga menyetujui, siap mendukung seandainya Sabila ini diberangkatkan untuk bersekolah di luar Cimenyan, bahkan di luar Jawa Barat. Yang penting dia bisa menempuh pendidikan sebaik mungkin karena dia punya cita-cita ingin menjadi orang sukses, ingin menjadi orang yang berguna. Kemudian juga dari segi usia masih muda, jadi banyak hal yang masih bisa dia kerjakan, banyak ilmu yang masih bisa dia dalami. Itu sebuah modal yang sangat penting ketika seorang anak masih memiliki cita-cita untuk belajar. Nah, kita salut juga ya dalam kondisi keterbatasan fisik seperti itu, dia masih ingin belajar. Sementara sebagian orang yang memiliki kesempurnaan fisiknya, banyak yang sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan sekolah di pendidikan dasar. Ya, semoga tadi perbincangan dengan Sabila dan keluarganya memberi manfaat bagi kita. Jumpa lagi nanti pada tayangan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.